Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma darsunal an al-jigrofi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kami kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah, apa kabarnya solihah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya masing-masing ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 4 ya. Nah, sekarang untuk materinya, nih terakhir kita udah belajar ini nih, nyanyi ya, bernyanyi lagu daerah ya, daerah Jawa Barat. Sekarang kita masuk ke ini pertemuan yang kelima dan keenam ya, sejarah kepahlawanan di Provinsi Jawa Barat. Nih ya, kita langsung ke materinya. Di Provinsi Jawa Barat itu di mana? Ini di tempat kita ya, di yang sedang kita tinggali ini di Provinsi Jawa Barat. Terdapat tokoh-tokoh pahlawan yang turut serta dalam melawan penjajah Barat, terutama kaum Belanda ya, orang-orang Belanda waktu dulu ya. Kita mengenal ada Ibu Dewi Sartika yang digelari pahlawan nasional, yang pada masa perjuangannya berusaha mendirikan sekolah-sekolah bagi perempuan di Indonesia. Itu salah satu sejarah yang ada pahlawan yang ada di Jawa Barat, namanya Ibu Dewi Sartika. Ya, sekarang ada sekolahnya Dewi Sartika ya. Nah, itu dari nama pahlawan. Selanjutnya di mana pada waktu itu lembaga-lembaga pendidikan dikuasai oleh penjajah Belanda dan dikhususkan bagi laki-laki saja. Oleh karenanya Dewi Sartika membangun sekolah bagi rakyat khusus bagi perempuan yang dinamakan Sekolah Kautaman Istri, yang merupakan satu-satunya sekolah yang juga mengajarkan pendidikan agama Islam di saat sekolah-sekolah lain tidak. Beliau menyemangati pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa menuntut ilmu lebih tinggi setara dengan orang-orang Belanda. Jadi dulu tuh pada masa penjajahan orang-orang kita tuh nggak boleh sekolah yang perempuannya tuh, khusus yang laki-laki, dan laki-laki juga sekolahnya di sekolah yang dibangunnya sama orang-orang Belanda ya. Nah, makanya Ibu Dewi Sartika ini juga mendirikan sekolah untuk yang perempuannya. Terus juga di dalamnya ada pelajaran agama Islam ya. Mungkin di sekolah yang dibangun sama orang-orang Belanda sama penjajah dulu itu mungkin gak bakal ada pelajaran agama Islam ya. Terus selain Ibu Dewi Sartika, ada juga pahlawan lainnya bernama Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau lahir di Bager ya, Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya, di Tasik lahirnya. Meninggal di Jakarta tahun 1944. Ini Kiai Haji Zainal Mustafa adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Pahlawan Tasikmalaya. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Beliau mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Sebelumnya di Kampung Bager tahun 1922 telah berdiri pula pesantren Sukahideung yang didirikan Kiai Haji Zainal Kiai Haji Zainal Muhsin yang ini ya. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. Sejak tahun 1940 Kiai Haji Zainal Mustafa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat perjuangan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah Jepang ya. Nah, antum bisa lebih banyak lagi mencari sejarah kepahlawanan para tokoh di Jawa Barat, karena begitu banyak tokoh-tokoh Islam Jawa Barat yang memiliki peran
besar terhadap kemerdekaan Jawa Barat, juga kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Jadi selain Ibu Dewi Sartika, di Jawa Barat juga ada pahlawan nasional ya, pahlawan Indonesia yang namanya Kiai Haji Zainal Mustafa ya. Jadi dia tuh dulu pemimpin pesantren yang menggerakkan santri-santrinya juga orang-orang untuk memberikan perlawanan, untuk ngelawan penjajah. Penjajahnya ini penjajah Jepang ya. Gitu. Nah, nanti bisa juga untuk tugasnya nanti kalian boleh cari nama-nama pahlawan, 3 nama pahlawan, terus juga jelasin sedikit atau banyak juga boleh ya, dijelasin misalnya nama pahlawannya siapa yang ada di Jawa Barat selain nama dari 2 pahlawan ini, Ibu Dewi Sartika dan Kiai Haji Zainal Mustafa ya. Nanti dicari 3 nama pahlawan terus dijelasin bagaimana waktu itu pahlawan ini melakukan perjuangannya waktu ada penjajah ya. Ya, jazakallahu khairan katsiran untuk solihah yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Dan juga untuk materinya alhamdulillah sudah selesai, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan yang diucapkan sama Bapak ya. Insyaallah tugasnya sudah jelas. Nanti bisa dikirim tugasnya ke nomor Ustadz Gifar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.